Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irham Maulana dengan NIM 211208118120019 dari kelompok 5. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai langkah percobaan pada modul 3 praktikum sistem digital lanjut 2021. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan pada bagian percobaan pertama atau percobaan 1 modul 3 ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas mengenai dasar teori dalam modul ini untuk sebagai gambaran apa-apa saja yang akan diimplementasikan pada langkah percobaan nantinya. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini pada dasar teori pertama terdapat board starter kit Spartan 3E. Jadi ini adalah tipe board family board yang akan digunakan untuk implementasi dalam percobaan modul 3 ini. Ya, pada percobaan modul 3 ini mengimplementasikan rangkaian decoder BCD to 7 segment. Ya, di sini dapat dilihat sekilas mengenai 7 segment. Jadi nantinya akan dibuat rangkaian decoder dengan memberikan 4 masukan dalam kode heksadesimal, yang mana nantinya akan dikonversi menjadi sinyal output 7 segment berjumlah 7 bit yang mewakili tiap segmennya. Jadi dapat dilihat pada gambar terdapat 4 masukan sehingga memunculkan 2/6 sama dengan 16 kombinasi yang menghasilkan 7 bit sebanyak 16 kombinasi juga, yang mana jika diimplementasikan ke 7 segment akan menghasilkan keluaran seperti berikut. Ya, terdapat 16 keluaran dari angka 0 sampai 9. Selanjutnya dilanjut huruf A sampai huruf F. Lanjut pada Sealing ISE Webpack. Jadi Sealing ini adalah software yang digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian decoder to 7 segment, terutama dalam memasukkan source code untuk sebagai pengujian, yang tentunya di sini kita menggunakan bahasa HDL yaitu Verilog. Lanjut, kemudian decoder to 7 segment sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini akan mengimplementasikan 7 segment, di mana yang nantinya akan menghasilkan 7 keluaran. 7 keluaran ini akan direpresentasikan ke tiap-tiap bagian segmen LED pada 7 segmen itu sendiri. Ya, di sini terdapat diagram blok dari 4 inputan 4 bit heksadesimal, kemudian diproses ke decoder menghasilkan 7 bit kode untuk 7 segmen dari A sampai G. Nah, nantinya akan dimasukkan pada 7 segmen dengan urutan sebagai berikut, mulai dari atas yaitu A, B, C, D, E, F, G sampai ke tengah, sehingga didapatkan output sebagai berikut dengan 4 inputan
sekian menghasilkan outputan sekian, yang mana akan menampilkan karakter ataupun angka ataupun huruf sesuai dengan masukannya. Ya. Kemudian di sini juga mengimplementasikan pencacah desimal. Di sini dijelaskan bahwa rangkaian ini mempunyai 5 masukan, kontrol up dan down, dan 4 jalur keluaran. Jadi untuk kontrol up ini berfungsi untuk menambah isi register keluaran dengan 1, sedangkan untuk kontrol down ya mengurangkan isi register keluaran dengan 1. Selain itu juga terdapat kontrol set untuk mengeset dengan angka 9 desimal dan reset untuk mengeset ke 0. Terakhir di sini adalah mengimplementasikan counter. Ya. Counter di sini dijelaskan sebagai rangkaian yang digunakan untuk menghitung banyaknya clock pulsa dalam waktu yang tersedia. Ya, di sini dikatakan bahwa counter juga menerapkan rangkaian flip-flop. Terdapat 2 jenis counter, yaitu asinkron dan sinkron. Yang counter asinkron menjalankan flip-flop yang digunakan secara berurutan atau serial. Di sini asinkron disebut juga sebagai counter serial. Sebaliknya pada counter sinkron yaitu output flip-flopnya digunakan secara bergantian, secara serempak atau paralel. Baik, mungkin cukup untuk gambaran dasar teorinya. Langsung menuju pada percobaan pertama. Di sini masuk pada software Sealing ISE untuk membuat percobaan, terutama untuk membuat source code dan juga melakukan simulasi. Di sini jadi saya akan mencoba untuk mempresentasikan percobaan pertama. Percobaan pertama ini mengimplementasikan rangkaian decoder hexadesimal ke 7 segmen yang dikombinasikan dengan rangkaian counter, debouncer, dan clock. Ya. Jadi untuk yang pertama langsung saja untuk membuat project baru pada tab file pilih new project. Ya, untuk projectnya di sini kita beri nama bcd underscore kelompok 5. Untuk lokasi bisa dipilih. Ya, kita pilih sesuai yang diinginkan. Misal kita pilih pada folder ini praktikum SDL modul 3. Ya, kemudian pastikan untuk top level source type-nya adalah HDL. Langsung bisa klik next. Pada project setting di sini kita diminta untuk mengatur konfigurasi board, yaitu antara lain dengan tipe family-nya adalah Spartan 3E, device-nya XC3S500E, kemudian package FG320, speed -4, kemudian simulatornya eSIM, VHDL Verilog, dan preferred language-nya adalah Verilog. Pastikan untuk semua konfigurasinya sudah sesuai, langsung pada next. Ya, di sini akan tampil project summary-nya, dapat amati kembali apakah konfigurasi yang diterapkan sudah sesuai atau belum. Jika sudah, maka kita klik finish.
Ya, maka pada tab design akan tampil hierarki dari project yang telah kita buat dengan nama PCD underscore kelompok 5. Ya, yang pertama di sini kita lakukan adalah membuat file design Verilog module dan implementation constraint file. Ya, untuk Verilog module ini yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan source code implementasi dari modul decoder 7 segmen dan modul-modul lainnya. Langsung saja klik pada tab projectnya, kemudian pilih new source. Untuk tipe source-nya pilih Verilog module. Ya, untuk nama kita berikan nama dengan hex underscore 7 seg. Kemudian lokasinya harus diperhatikan agar sama dengan project yang kita buat tadi ya. Baik sudah sesuai, kemudian pada itu project pastikan untuk tercentang ya, agar filenya masuk ke projectnya. Kemudian langsung klik next. Untuk bagian define modul biarkan saja, klik next. Ya, dapat dilihat untuk summary kita pastikan bahwa itu project yes. Kemudian untuk lokasi filenya tipenya adalah Verilog modul dengan nama hex underscore 7seg.v ya. Jika sudah sesuai maka bisa langsung klik finish ya. Pada bagian hierarki sudah tampil file Verilog modul yang kita buat ya. Di sini kemudian kita masukkan source code untuk implementasi hex 7 segmen. Baik, untuk mempersingkat waktu maka saya akan langsung memasukkan source code dari modul secara sekaligus. Ya, baik. Kurang lebih seperti ini untuk deklarasi source code implementasi modul hex 7 seg-nya. Jadi yang pertama adalah dilakukan deklarasi input 4 bit dengan nama win, dilanjut dengan deklarasi output A sampai G sebagai output 7 segmennya. Di sini juga dideklarasikan output underscore buff-nya dari A sampai G. Lanjut di sini dideklarasikan register 7 bit dengan nama seg value untuk memasukkan value dari out sebelumnya. Ya, selanjutnya dibuat blok simulasi prosedural tipenya always, artinya dapat dijalankan berulang kali. Di sini dengan parameter statementnya input win, kemudian begin. Nah, di sini didefinisikan pengkondisian menggunakan case dengan statement mengacu pada inputan w underscore in. Nah, kemudian di sini diberikan perlakuan sistem yang berbeda. Jadi untuk masukkan win terdapat 4 bit, maka akan terdapat 16 kombinasi yang berbeda, akan menghasilkan output seg value dengan outputan yang berbeda. Bisa dilihat di sini pada tiap inputan win akan menghasilkan output 7 output biner yang berbeda. Nah, untuk tiap outputan ini akan membentuk karakter pada 7 segmen dengan karakter angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Terakhir didefinisikan untuk case default, yang ini dimana untuk inputan selain yang didefinisikan sebelumnya, jadi dideklarasikan default dengan nilai output seg value-nya adalah sebagai berikut. Di sini dijelaskan juga
bahwa untuk case default ini tidak pernah dijalankan. Kemudian mengakhiri kasus, kemudian dibuat assignment. Ya, assignment di sini adalah untuk mengassign output A sampai G dalam register seg value-nya. Kemudian untuk buff sampai G buff-nya diberikan assign yang mendefinisikan nilai negasi atau kebalikan dari register seg value-nya. Kemudian end module. Ya, kurang lebih seperti ini untuk source code modul Verilog pertama, yaitu hex_7seg. Jangan lupa untuk menyimpan project. Kita bisa klik pada tab file, kemudian save. Ya, kemudian lanjut ke implementasi source code selanjutnya, yaitu kita buat lagi sama seperti tadi, mengklik tab project, new source, kita pilih Verilog modul lagi. Kita berikan nama dengan debouncer. Kemudian lokasi pastikan sama dengan project sebelumnya, add to project centang, kemudian next. Lanjut next, ya. Pastikan pada summary sudah sesuai, kita bisa klik finish. Ya, kemudian memasukkan source code debouncer. Jadi kita masukkan langsung sekaligus source code debouncer sesuai dengan modul untuk mempersingkat waktu. Kita paste. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk source code debouncer-nya. Di sini dibutuhkan debouncer pada rangkaian implementasi 7seg mem ini bertujuan agar menghilangkan atau menghindari adanya sinyal-sinyal yang salah atau tidak sesuai, agar sinyal tersebut tidak masuk dalam implementasi rangkaian pada simulasi nantinya. Sehingga diharapkan dengan adanya debouncer ini seluruh sinyal yang masuk dapat dengan benar atau sesuai yang diinginkan. Baik, di sini dideklarasikan modul debouncer-nya, kemudian input dan outputnya CLK, in-state dan out-state. Kemudian di sini terdapat definisi parameter n bits dengan nilai 16. Kemudian definisi register ada n bit min 1, 16 min 1, 15, 0, 16 bit dengan nama count. Kemudian PB ini adalah push button, sing 0, PB sing 1 dan PB state. Kemudian untuk blok simulasinya dengan tipe always, dengan statement acuannya adalah CLK post 8 atau positive edge. Di sini dimana didefinisikan untuk PB sing 0 dengan nilai negasi dari value in state. Dan di bawahnya ada PB sing 1 diberikan nilai dari PB sing 0. Kemudian lanjut ke deklarasi wire, ada PB idle dengan nilai PB state sama dengan PB sing 1. Lanjut pada wire selanjutnya, definisi variabel max count dengan nilai n count. Kemudian terdapat blok simulasi always. Kemudian acuan statementnya adalah positive edge CLK, memulai simulasi. Kemudian di sini dapat dilihat terdapat deklarasi pengkondisian if else. Jadi ketika if PB idle, maka dia akan menyeting atau mengatur nilai count-nya dengan 0. Selain itu, maka akan mengatur count dengan nilai count plus 1.
Kemudian ada pengondisian if lagi, jika max count maka PB state diberikan nilai negasi dari PB state. Ya, kemudian mengakhiri simulasi. Nah, di sini terdapat juga assignment yang mendefinisikan nilai out state-nya, yaitu PB state. Ya, seperti itu untuk modul di Bouncer. Jangan lupa untuk save. Selanjutnya implementasi Verilog modul kembali. Pilih project new source. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan rangkaian counter. Kita berikan nama count _1. Sesuaikan lokasi dan centang pada itu project. Kemudian max, langsung max dan finish. Ya, untuk source code untuk count kita masukkan sesuai dengan modul. Ya, kurang lebih seperti ini untuk source code dari modul count satunya. Dapat dilihat terdapat deklarasi input dan outputnya. Reset in, up, down mode CLK, kemudian outputnya ada 4 bit, Y out, output mode out, dan output mode outbound. Ya, kemudian definisi atau deklarasi register ada delay up, delay down, nmax. Ya, di sini dijelaskan bahwa nmax ini sebagai register max value dari counternya. Kemudian current state atau current state, next state, kemudian outrack yang selebar 4 bit. Kemudian masuk ke bagian blok simulasi inisial. Ini dijalankan sekali, mengeset nilai current state-nya sebagai 4 bit 0000. Sama pula dengan nilai dari next state juga diatur sebagai 4 bit 0000. Kemudian selesai, lanjut ke blok selanjutnya pada simulasi always dengan statement mode. Di sini dijelaskan bahwa mengatur nilai nmax dengan mode sama dengan 0. Di sini diberikan pengkondisian apabila memenuhi maka akan mengatur nilai dengan 4 bit 1001, dan jika tidak akan mengatur dengan 4 bit 1111. Dan lanjut ke blok selanjutnya adalah blok always kembali dengan statement post age CLK. Di sini dimulai dengan mengatur delay down dengan nilai down, delay up dengan up. Kemudian pengkondisian if. Jadi ketika reset in sama dengan 1 maka current state-nya adalah 0, mereset. Kemudian else if, saat set in 1 maka current state nmax, itu merupakan perintah set. Kemudian else, selain kedua tadi maka mengatur current state ke nilai next state. Ya, lanjut ke blok selanjutnya yaitu always. Kemudian di sini terdapat pengkondisian if else. Ya, di sini didefinisikan saat nilai up sama dengan 1 dan delay up-nya 0, maka akan mengatur next state sebagai current state sama dengan nmax. Ya, di sini terdapat kondisian jika memenuhi maka akan menghasilkan nilai nmax, dan jika tidak akan mengincrement nilai current state-nya, car state, dengan menambah 1. Kemudian else if, jika down-nya 1 dan delay down-nya 0 maka nilai next state-nya, yaitu saat current state-nya 0 maka dia akan
bernilai 0, dan jika tidak dia akan mendekremen current state. Kemudian selain kedua tadi, else, maka mengatur next state sama dengan current state. Ya, kemudian blok terakhir pada blok always di sini dideklarasikan untuk output tracknya sebagai current state. Ya, kemudian selesai. Di sini terdapat 3 assignment, yaitu mengassign yout dengan nilai outtrack, kemudian mode out dengan nilai mode, dan mode outbuff dengan nilai negasi dari mode atau nilai kebalikan. Ya, kemudian end modul kurang lebih seperti itu untuk penjelasan modul con_1. Jangan lupa untuk menyimpan, klik file dan save. Kemudian dilanjutkan dengan membuat file bertipe Verilog modul kembali seperti biasa pada project new source, dan pilih Verilog modul. Ya, di sini kita berikan perintah, maksud saya nama dengan kombinasional _top. Nah, jadi modul Verilog ini dibuat sebagai top modul dari modul-modul yang sebelumnya kita buat. Kombinasional top, kemudian location pastikan sesuai, dan add to project, next, dan finish. Nah, pada rangkaian ini kita masukkan source code untuk rangkaian kombinasionalnya. Kita langsung masukkan source code sesuai dengan modul 3. Ya, jadi dapat diamati untuk modul kombinasional top ini sebagai top modul. Yang pertama dideklarasikan input dan output disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini terdapat 6 input sebagai berikut dengan 3 outputnya. Kemudian juga untuk wire, ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa untuk button up dan down itu harus diberikan di bouncer, maka jika tidak akan memunculkan false signal atau sinyal kesalahan. Sedangkan untuk tombol set dan resetnya tidak perlu di bouncer. Ya, untuk modul ini hanya mendeklarasikan instansiasi. Jadi menggabungkan modul-modul sebelumnya yang telah dibuat, yaitu ada modul debouncer yang di dalamnya terdapat debouncer up, debouncer down, ya, untuk button up dan downnya. Kemudian instansiasi modul con1, con_1 nya. Kemudian yang terakhir instansiasi modul hex_7sec. Nah, pada tiap instansiasi ini dilakukan penyambungan atau pengkoreksian sinyal. Jadi di sini sinyal input pada modul top ini dikoneksikan dengan sinyal input pada modul instansiasi atau modul associate source-nya. Disesuaikan input dengan input dan output dengan output, dan berlaku untuk semua modul instansiasi. Ya, kemudian terakhir end modul, kurang lebih seperti ini untuk modul kombinasional top. Jangan lupa untuk menyimpan, save. Nah, ketika modul top ini disimpan, maka otomatis pada bagian hierarki akan menampilkan
modul kombinasional top sebagai top modul. Di sini dapat dilihat sudah terset sebagai top modul. Di dalamnya terdapat 4 modul yang setelah kita bikin sebelumnya. Ya, kemudian untuk source code terakhir dalam percobaan satu ini adalah implementasi file bertipe implementation constraint file. Untuk membuatnya caranya adalah pada project new source, pilih tipe implementation constraint file. Ya, di sini kita berikan nama dengan design underscore kombinasional. Ya, lokasi sama dengan project sebelumnya dan centang pada itu project. Bisa klik pada next, langsung pada finish. Ya, di sini kita masukkan source code sesuai dengan modul. Ya, dapat dilihat seperti ini untuk source code implementation constraints file. Jadi tujuan file ini dibuat adalah sebagai inisialisasi antara sinyal-sinyal, variabel sinyal-sinyal input maupun output yang telah dibuat sebelumnya dengan pin-pin yang ada pada board yang dipakai. Jadi untuk menentukan sinyal input atau output dengan pin-pin yang ada. Ya, di sini dapat dilihat untuk CLK diberikan inisiasi ke pin C9 dengan IO standar LVTTL. Kemudian untuk lokasi koneksi tombol tekan button is north, south, dan west juga dideklarasikan sebagai berikut. Untuk lock ini adalah pin yang dipakai, kemudian dengan IO standar sama semua LVTTL dan diset sebagai pull down. Kemudian konfigurasi yang sama kita lakukan pada switch SW0 dengan pin sebagai berikut dengan konfigurasi IO standar dan pull up. Untuk LED nya terdapat LED 0 sampai 7 dengan pin yang disambungkan sebagai berikut. Ya, berikut juga dengan IO standar, slow, dan drive. Kemudian koneksi 7 segmennya untuk variabel atau sinyal Modbus dideklarasikan dengan pin seperti berikut. Kemudian terakhir adalah untuk LED buff dari 0 sampai 6 dideklarasikan dengan pin-pin sebagai berikut. Ya, di sini dapat dilihat keterangan pada LED buff ini mendeklarasikan menginisiasi pin pada segmen A, B, C, D, E, F, G. Ya, mungkin itu untuk penjelasan dari source code implementation constraint file. Jangan lupa untuk menyimpan file save. Ya. Untuk semua file pada percobaan 1 sudah dibuat semua, baik untuk Verilog modulnya dan untuk implementation constraints filenya. Maka selanjutnya adalah melakukan simulasi. Jadi untuk percobaan 1 ini hanya diinginkan untuk melihat simulasi rangkaian RTL skematiknya saja. Jadi untuk melihat bagaimana rangkaian tersebut dalam bentuk skematik, dalam bentuk board beserta dengan pin dan modul-modul di dalamnya. Yaitu caranya adalah pada hierarki
menuju pada design view, implementation, hierarchy. Pastikan pada modul topnya, yaitu combinational top, pastikan sebagai top modul. Ya, jadi jika belum, bisa klik pada set as top modul. Ya. Maka jika terdapat tanda kotak hijau 3, maka artinya modul tersebut sudah diset sebagai top modul. Kemudian untuk menampilkan RTL skematiknya, yaitu menuju ke bagian tab processes, pastikan untuk modulnya adalah combinational top, dan kita dapat langsung memilih pada pilihan synthesize XST, kita expand, kemudian pilih pada bagian view RTL schematic. Bisa langsung dengan klik 2 kali, maka akan menjalankan proses untuk memunculkan rangkaian skematik. Tunggu proses sampai selesai. Jika berhasil, maka akan muncul window baru. Dan di sini pilih pada Start with the Explore Wizard, langsung pada tombol OK. Kemudian akan memunculkan window baru, Create RTL Schematic. Nah, kemudian pada bagian skematik ini kita bisa pilih modul yang akan dibuat rangkaian skematiknya pada available element. Kita pilih pada modul combinational top yang mencakup semua modul-modul yang ada di bawahnya. Kita bisa pilih add. Nah, maka akan masuk ke bagian selected element. Jika sudah, kita dapat langsung mengklik pada create schematic. Ya, akan tampil tab baru dengan muncul gambar rangkaian skematik dari modul combinational top yang telah kita buat. Ya, jadi di sini dapat dilihat untuk rangkaiannya dalam bentuk papan atau board, berikut dengan pin-pin beserta nama variabelnya. Terdapat 4 button east, north, south, west. Kemudian terdapat pin clock and switch atau selector. Kemudian di sini outputnya adalah LED 8 bit, kemudian LED buff 7 bit, dan mode buff. Ya. Pada rangkaian skematik ini kita bisa melakukan klik 2 kali pada bagian board atau papan kotak untuk melihat detail isi dari modul-modul komponen yang ada di dalamnya. Kita bisa klik 2 kali. Ya, maka di sini akan tampil detail modul-modul apa saja yang terdapat dalam rangkaian combinational top. Di sini jadi sesuai yang kita implementasikan sebelumnya. Terdapat yang pertama, kita mengimplementasikan modul hex 7 sec. Kemudian dengan debouncer, di sini terdapat 2 debouncer, yaitu yang satu untuk up dan satu untuk down, serta satu lagi adalah modul count. Ya, jadi berikut dengan wiringnya, penyambungkan koneksi-koneksi kabel antar modul dapat dilihat juga. Ya, mungkin seperti itu. Demikian untuk percobaan modul 1 yang
mengimplementasikan decoder hexadesimal ke 7 segmen dengan debouncer up, debouncer down, serta rangkaian counter, yang mana di sini kita hanya menginginkan untuk melihat bagaimana bentuk dalam rangkaian skematik. Ya, untuk percobaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Rizka Mareta dengan link 21120181365 kelompok 5. Kali ini akan mencoba percobaan 2. Mula-mula kita akan membuat new project. Bisa dengan mengklik tombol new project yang berada di kotak tersebut, atau bisa klik melalui file lalu membuat new project. Kemudian pada new project kita beri nama kelompok 5 BCD. Lalu pada di bagian bawah itu pilih HGS. Lalu klik next. Lalu pada bagian project wizard kita akan mengisi family Spartan 3E. Lalu untuk device-nya XC3S500E, terus selanjutnya package FG320. Kemudian untuk speednya -4, dan set preferred language-nya pakai Verilog. Kemudian kita klik next. Lalu kita lihat di sini apakah benar. Lalu klik next. Selanjutnya kita akan membuat new source, yang dimana new source nanti ini kita beri nama hex7sec1, terus dengan Verilog module, lalu kita next. Kemudian setelah membuat new source, kita akan memasukkan source code ke dalam modul hex7sec1.
Kemudian setelah kita membuat dan menuliskan shortcode hex7sec1, kita akan membuat mode baru lagi, yaitu dengan nama hex7sec1tb sebagai testbed. Untuk source type-nya kita pakai Verilog text fixture. Selanjutnya setelah selesai, kita akan memasukkan shortcode ke dalam hex7sec1tb. Untuk menampilkan iSIM, kita akan ke Explorer Design yang berada di kanan atas. Lalu kita akan klik 2 kali pada simulasi behavior model untuk menampilkan iSIM pada proses desain yang berada di kanan atas. Di sini kita simulate behavioral modelnya. Nah, jadi nanti di eSIM ini kita menampilkan sinyal-sinyal dari stimulus-stimulus yang sudah kita berikan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini untuk WIN-nya, inputnya 000 itu, maka outputnya nanti value-nya 1111110. Jadi ini nanti setiap 20 nanosecond dia akan berubah ya inputnya, maka nilai value-nya juga akan berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Unggul Pribadi, NIM 211208181200005 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021. Saya akan melanjutkan penjelasan langkah kerja modul 3 Praktikum SDL ini. Jadi untuk percobaan ketiga, kita akan membuat sebuah counter. Langsung saja kalian buka linknya, kemudian kalian klik File, New Project. Kalian beri nama bebas ya. Untuk menyesuaikan dengan modul, kita beri nama kelompok 5 counter. Lokasinya kalian bebas, pilih di mana beserta juga direktorinya. Kemudian kalian pastikan top level source type-nya HDL. Kemudian kalian next. Nah, di sini untuk project settingnya kalian pastikan port yang digunakan Spartan 3E, device-nya XC3S500E, kemudian package-nya FG320 dan speed-nya -4. Terus di sini pastikan sintesis tool-nya XST ya, dan simulatornya eSIM, kemudian preferred language-nya Verilog. Kemudian kalian next. Di sini adalah summary-nya, pastikan sesuai dengan ketentuan di modul, atau kalian bisa pastikan sesuai dengan sama dengan ini ya. Kemudian klik finish. Nah, di sini ada tab view-nya. Kemudian kalian membuat Verilog modul dengan cara project new source, pastikan Verilog modul, kita beri nama sequential top. Kemudian kita next.
Kita next dan finish. Nah, jadi sequential top ini akan menjadi top modul dari beberapa modul Verilog nanti yang akan kita gunakan. Kita ambil source code untuk sequential top dari modul ya. Kita kopikan saja. Jadi di modul sequential top ini saya akan menjelaskan source code-nya. Pertama di sini deklarasi input ya untuk button north, button east, south, west, kemudian untuk clock-nya, kemudian ada rotation A, rot B untuk rotation B, kemudian output-nya LED 8 bit ya. Kemudian output-nya clock SMA dan clock out. Kemudian ini untuk wiring-nya deklarasi buat up button dan down button. Kemudian rotation dengan 2 bit dan counter out-nya 3 bit. Kemudian di sini kita digunakan untuk mengkoneksikan sinyal clock yang ada di modul Verilog ke testbed-nya. Di sini untuk input state-nya dari button east, kemudian untuk output state-nya dari up button. Jadi nanti di bouncer up ini berguna untuk increment ya sistemnya. Kemudian ada di bouncer down. Kita initiate clock-nya. Kemudian untuk input state-nya dari button west, kemudian output state-nya dari down button. Berarti nanti di sini untuk di bouncer down berguna sebagai decrement. Kemudian ada rotation encoder ya. Di sini nilai rotation A akan diambil dari ini ya, rot A, kemudian B ke rot B, kemudian clock-nya diambil dari clock dan RLT root dari rotation. Kemudian ada untuk modul count 3B ya, kita ambil nilai setnya dari button north, reset dari button south, up untuk up button, down untuk down button, kemudian clock dari clock, ROT dari rotation, dan Y out dari counter outnya, CNT out. Kemudian ada clock diff diambil dari CNN out, kemudian clock out pertama dan clock out kedua. Kemudian terakhir clock statusnya untuk data in diambil dari counter out dan data outnya dari LED. Kemudian langsung saja kita buat Verilog modulnya ya. Untuk di bouncer pertama kita new source Verilog modul, kita beri nama di bouncer. Kita next, finish. Nah, karena kita di sini sudah mendefinisikan, maka secara otomatis di sini muncul ya modul-modul yang sudah didefinisikan di sini. Tapi karena ini kita belum inisiasikan modulnya, kita perlu diinisiasi dulu atau dibuat dulu. Untuk modul di bouncernya ambil source code dari modul. Nah, ini adalah source code untuk modul di bouncer. Di sini tertulis ada di bouncer up dan di bouncer down, tapi sebenarnya ini ada satu file ya. Karena di sini sudah ada source code buat di bouncer up dan di bouncer down-nya. Jadi kita tidak perlu membuat dua file. Saya akan menjelaskan di sini. Pertama kita inisiasi buat inputnya ya. Ada clock, lalu in state, kemudian outputnya yaitu out state. Di sini deklarasi parameter n bits-nya 16. Di sini ada register count, itu berarti 16 bit. Kemudian PP sing 0, PP sing 1 dan PP state. Di sini ada always at post at clock. Jadi ketika clock-nya bernilai positif, nanti PP sing 0-nya nilainya akan sama dengan kebalikan dari in state-nya. Kemudian di sini ketika clock-nya bernilai positif, maka PP sing 1-nya bernilai sama dengan PP sing 0. Kemudian di sini ada wiring untuk PP idle-nya itu. Jadi nanti nilai PP idle itu sama dengan PP state-nya sama dengan PP sing 1. Untuk wiring max count itu sama dengan nilai count. Di sini blok simulasi ketika clock bernilai positif ya. Jika PP idle, maka nilai count sama dengan 0. Tapi kalau nggak idle, maka nilai count itu nanti count plus 1. Kemudian di sini ada lagi, jika counternya sudah maksimal, max count, maka PP state nilainya sama dengan
kebalikan dari PP state. Di sini lalu kita assign nilai output state-nya itu sama dengan PP state. Itu untuk di bouncer ya. Kemudian kita buat untuk rotation encodernya. Kita project new source Verilog module, kita ketik rot nc. Kita next finish. Nah, ini untuk modul rotation encoder. Kita ambil source code dari modul. Jadi ini untuk source code modul rot enc. Di sini kita deklarasikan inputnya ada rot A dan rot B, ada clock. Kemudian untuk outputnya itu RLROT 2 bit ya. Kemudian kita deklarasi register rotasi A input, rot B input, kemudian rotasi input 2 bit. Lalu rot Q1, kemudian ada delay rot untuk Q1, kemudian rotasi Q2, kemudian ada rotasi event dan rotasi left. Jadi di sini modul rotary encoder ini berfungsi untuk menentukan arah dia akan ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sini untuk blok simulasinya, di sini inisiasi ya, rotary A in itu nilainya rot A, terus rotary B in sebagai rot B, kemudian rotary in-nya dari nilai rot B in dan rot A in. Kemudian di sini ada use case ya, scenario untuk rotary in-nya, untuk input rotary-nya. Jadi ketika di sini inputnya bernilai 00, maka nilai rotary untuk Q1-nya sama dengan 0 atau reset ya, di reset ke 0, dan nilai rotary Q2-nya itu sama, tetap rotary Q2. Jadi misal nilainya ini aslinya 0 ya tetap 0, atau 1 atau set tetap 1. Kemudian ketika inputnya 01, maka nilai rot Q1-nya itu tetap, dan nilai rotary untuk Q2-nya itu kita reset ke 0. Kemudian untuk input 10, nanti nilai rot Q1-nya itu tetap, dan nilai rot Q2-nya kita set jadi 1. Kemudian terakhir untuk input 11, nilai rot Q1-nya itu kita set jadi 1, dan nilai rot Q2-nya itu tetap. Nah, di sini nilai default-nya itu sama ya. Rot Q1 nilainya tetap sama dan rot Q2 tetap sama. Kemudian di sini blok simulasi untuk arah rotarinya ya. Jadi pertama deklarasi dulu delay rot Q1 itu nilainya sama dengan rot Q1. Jadi nanti di sini ketika nilai rot Q-nya itu 1 dan delay rot Q1-nya sama dengan 0, maka nilai rot event akan jadi 1. Berarti nanti program ini akan dieksekusi. Kemudian nilai rot left-nya jadi nilai rot Q2. Jadi kalau nilai rot event-nya itu 1, nanti memungkinkan untuk registernya beroperasi. Tapi kalau nilai rotary event-nya itu 0, maka nanti memungkinkan rotary left-nya ini untuk menentukan arah. Kemudian terakhir kita assign ya, nilai RLROT-nya itu dari nilai rotary event dan rotary left-nya. Kemudian kita buat Verilog module untuk counter 3B. Project, terus kita new source Verilog module, kasih nama count 3B. Jika sudah kita next finish. Kita ambil source code-nya dari modul. Nah, ini source code untuk modul counter 3B-nya ya. Di sini kita inisiasi inputnya set, reset, up, down, RLROT 2 bit, clock, kemudian yout-nya, output yout-nya 3 bit, kemudian kita inisiasi parameter untuk max count-nya 7, terus untuk rotary right-nya itu 2 bit 11 dan rotary left-nya itu 2 bit 10. Jadi nanti dia akan berputar ke kanan jika nilai input rotary right-nya itu 11 dan dia akan berputar ke kiri jika nilai input rotary-nya itu 10. Kemudian di sini deklarasi register untuk delay up, delay down, kemudian current state, next state-nya ini 3 bit, kemudian register buat output registernya 3 bit. Nah, di sini initial begin untuk current state-nya ya. Untuk lowest frekuensinya itu 111. Lalu di sini ada current state logic-nya untuk sequential. Jadi ketika nilai clock-nya itu positif, di sini inisiasi untuk delay down-nya itu nilai dari down dan delay up-nya dari up. Nah, di sini ada pengkondisian jika reset
itu 1, berarti ketika di reset maka current state itu nilainya sama dengan maximal count. Kemudian jika nilai setnya itu 1, kita set berarti nanti current state-nya jadi 0. Nah, jika tidak memenuhi kondisi di atas ini, maka nanti nilai current state-nya itu sama dengan nilai next state. Nah, kemudian ini untuk next state logiknya kombinasional. Ini ada pengkondisian di sini. Jika nilai up itu 1, and delay up-nya itu 0, kemudian di-OR-kan dengan RLROT itu rotationnya right, maka nanti next state akan bernilai 0 ketika current state-nya itu juga 0. Tapi next state akan bernilai current state min 1, decrement untuk current state berarti ya. Ketika current state-nya tidak 0, berarti current state-nya nanti bernilai 1, maka next state-nya akan bernilai current state min 1. Kemudian else if jika nilai down sama dengan 1 and delay down sama dengan 0 di-OR-kan dengan RLROT rotation left, maka nilai next state akan menjadi max count jika nilai current state-nya itu max count juga. Kemudian next state akan menjadi current state plus 1, jadi increment untuk current state jika nilai current state-nya itu belum maksimal atau tidak max count. Nah, ini di sini jika tidak memenuhi kedua kondisi di atas, maka nilai next state sama dengan current state. Nah, di sini untuk current state outputnya ini kita inisiasi output registernya itu nilainya sama dengan current state. Kemudian kita assign out sama dengan output register. Lalu kalian membuat Verilog modul untuk clock dividernya. Kalian project new source, kalian Verilog modul, kemudian clock div. Nah, kita next finish. Nah, di sini clock div-nya kita ambil source code dari modul. Ini source code untuk modul clock dividernya ya. Deklarasi input untuk div 3 bit, kemudian clock, terus deklarasi output untuk clock out dan clock output 2. Kemudian deklarasi register untuk clock count-nya itu 7 bit, kemudian clock output register. Di sini ketika clock itu bernilai positif ya, nanti untuk clock count-nya itu akan di-increment, jadi akan di plus 1. Kemudian simulasi untuk yang mengacu ke clock count atau ke div-nya ini, jadi nanti nilai clock output registernya itu akan sama dengan clock jika nilai div-nya itu 0. Tapi nanti nilai clock output registernya itu akan sama dengan nilai dari clock count, yang mana nilai bitnya itu dari nilai div-nya itu di min 1. Jadi nanti div-nya ini di decrement kalau nilai div-nya ini berarti 1. Nah, di sini kita assign untuk nilai clock outputnya itu dari ini clock output register, kemudian assign juga untuk nilai clock output 2-nya juga dari sini clock output register. Lalu kita buat Verilog modul yang terakhir, clock start. Kita Verilog modul, kita beri nama clock start. Next finish. Kita ambil source code dari modul. Ini source code untuk clock state-nya. Di sini inisiasi input data in 3 bit, kemudian output data out 8 bit. Nah, di sini ada dua tipe, prosedural dan struktural. Kalian bisa milih untuk pakai yang mana, bebas. Untuk penjelasan yang prosedural, di sini kita inisiasi register, data output registernya itu 8 bit, kemudian simulasi bloknya mengacu pada data in. Di sini ada use case untuk data in. Jadi nanti ketika nilai inputnya itu 000, maka nilai data out registernya itu jadi ini, nilai bit dari 0000001. Jadi berlaku seterusnya ya sampai terakhir nilai inputnya 111, outputnya yaitu ini 10000000. Kemudian encase dan assign data outnya jadi nilai dari data output register. Kemudian untuk yang struktural ini nanti langsung assign data outnya jadi nilai dari 8 bit 00000001 nilai dari data in. Kemudian end module. Selanjutnya kita lanjutkan untuk melihat rangkaian RTL sematiknya. Kalian masuk ke sequential top-nya ini, kemudian synthesize. Kalian cek sintaknya ya.
kemudian view RTL schematic. Create schematic. Jadi ini adalah rangkaian sequential top. Jadi rangkaian counter yang berisi ini ya, semua ini. Ketika kita klik, nah di sini akan ada blok diagram atau modul-modul dari Verilog modul yang sudah digunakan. Di sini ada seperti rotary encoder, kemudian di sini ada counter 3 bit, kemudian di sini ada debouncer down, debouncer up, di sini ada clock diff-nya dan clock start. Nah, kita juga bisa lihat di sini untuk nilai inputnya ada clock, rotary A, rotary B, button south, button north, kemudian button west, button east. Nah, di sini button west ini masuk ke debouncer, button east-nya masuk ke debouncer up, kemudian nanti ada button south, button north yang masuk ke counter 3B, kemudian di sini ada clock-nya. Ini clock masuk ke semua modul ya. Dari rotary encoder, kemudian ke debouncer down, debouncer up, ke counter, kemudian ke clock diff-nya. Di sini ada rotary A, rotary B masuk ke rotary encoder. Nah, di sini untuk counter 3B-nya ini dapat input dari debouncer down, debouncer up. Kemudian di sini output dari counter 3B-nya itu masuk ke clock diff. Ini juga kita bisa perbesar kembali ya untuk melihat rangkaian yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya rangkaiannya sangat luas, sangat besar jika kita bisa perbesar seperti ini. Kemudian untuk test bench-nya kita buat file Verilog text fixture, kita beri nama TB, kemudian kita associate source-nya ke sequential top finish. Nah, ini source code untuk test bench ya. Kita inisiasi register set reset up down ROT 2 bit, clock, kemudian wire untuk outputnya yout 3 bit, kemudian kita initiate the UUT, definisikan counter 3B-nya, nilai set diambil dari nilai set, reset dari reset, up dari up, down dari down, ROT dari ROT, clock dari clock, dan yout dari yout. Jadi di sini inisial bikinnya kita set itu 1 nilainya, resetnya 1, up 0, down 0, ROT-nya 0 dan clock 0. Kemudian untuk 100 nanosecond pertama kita set jadi 0, kemudian reset jadi 0, RLRT-nya jadi inputnya 2 bit 11. Kemudian untuk pewaktuan 100 nanosecond berikutnya kita set 0, reset 0, kemudian RLRT-nya 10. Kemudian kita set clock-nya selalu berjalan ya setiap 10 nanosecond. Jadi nilai clock-nya itu sama dengan kebalikan dari nilai clock. Jadi nanti nilai clock-nya akan positif negatif, positif negatif, positif negatif. Langsung saja ya kita lihat untuk di isim simulatornya. Kita cek dulu sintaknya. Kemudian simulate. Behavioral model. Nah, di sini sudah muncul ya diagram sinyalnya dari test bench tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nilai clock-nya itu selalu naik turunnya 1010, positif negatif, positif negatif. Kemudian kalian bisa lihat ketika nilai RLOT-nya itu 00, nilai value output-nya itu 111. Di sini ada set-nya 1, reset 1, up 1, down 1. Kemudian di sini ketika nilai RLOT-nya 11, nah yout-nya di sini menjadi bermacam-macam ya. Ada ketika outputnya 110, 101, 100. Ini dipengaruhi oleh nilai clock-nya ya, yang selalu naik turun, maka ini juga nilainya menurun. Cukup sekian presentasi dari langkah kerja modul 3
dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.